Halo guys, kita berada di sesi tanya jawab ya. Untuk sesi kali ini kita berada di perjalanan ya, mau ke Pemalang ya, proyek Pemalang dan Pekalongan ya. Kita ada proyek di Kedung Muni, di Pemalang di daerah Ulu Jami ya. Mungkin teman-teman yang rumahnya di Pemalang atau Pekalongan bisa cek saja ya di lokasi yang kita bangun. Nah, untuk sesi kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di medsos ya. Ini kita lagi perjalanan, ada Mas Dimas ya untuk di medsos kita. Gimana Mas Dimas, sehat Mas Dimas? Alhamdulillah sehat. Oke, untuk sesi kali ini kira-kira yang sering ditanyakan apa aja Mas Dimas di medsos kita di Perdana Home? Oh ya, jadi gini Pak Wajar, yang selama kita olah ini kadang banyak teman-teman di medsos itu komen kalau tanya masalah harga nih. Jadi teman-teman nih banyak yang tanya masalah harga tuh gimana kalau dibangun di Perdana Home gitu. Harga bangunan lantai 1 atau lantai 2? Ya variatif ya, Variatif, tanya ya. lantai 1, lantai 2 itu mereka banyak yang tanya itu berapa, dan mungkin Pak Fakir bisa jelas itu gimana sih kalau di Perdana Home tuh masalah harganya gitu. Oke. Kalau untuk harga bangunannya, mungkin teman-teman di rumah yang lagi ada perencanaan bangun lantai 1 atau lantai 2 ya, yang berpengaruh di harga bangunan yang pertama itu di luas bangunannya. Jadi misalkan luas bangunannya 10 kali 10, 10 kali 12, otomatis itu berpengaruh untuk perhitungan volumenya. Oh jadi luas bangunan atau tanah itu paling utamanya ya untuk pengaruh harga. Iya. Jadi misalkan Mas Dimas punya tanah 10 kali 15 meter misalkan ya, yang ditanyakan itu habis berapa. Yang acuan pertama itu luas bangunannya dulu mau dibuat berapa Mas. Misalkan 10 kali 15 kita buat 10 kali 10 kan berarti luas bangunannya 100 meter persegi ya, karena 10 kali 10 sih. Nah setelah kita tentukan luas bangunannya itu, acuan luas bangunan kan dari kebutuhan ruang ya. Artinya butuh kamar 2 atau kamar 3 itu tergantung dari kebutuhan yang klien minta. Nah jadi itu berpengaruh pada harga. Yang kedua, pengaruh di material yang dipilih Mas Dimas. Berarti misalkan pakai granit 60-60 atau granit 80-80 atau granit 1 meter 1 meter itu kan beda harga ya. Otomatis beda di RAP-nya ya, rencana anggaran biayanya. Kalau misalkan untuk lebih efisien dipakai keramik yang 60-60 atau keramik 50-50, tentu harga keramik kan berbeda ya. Jadi material itu berpengaruh pada harga bangunan yang akan dibangun Mas. Atau mungkin juga merek ngaruh Pak ya? Ya itu merek juga ngaruh sekali ya. Contoh katakanlah kita pakai granit ya, kita pakai merek Garuda misal ya, dengan merek Roman, tentunya kan harga per dusnya beda ya. Kemudian yang kedua tentunya harga yang satu isinya 4 pieces ya, yang satu 3 pieces ya. Nah tentunya juga berbeda di volume. Nah ini yang berpengaruh juga pada harga bangunan yang akan dibangun gitu Mas Dimas. Iya. Jadi mungkin ini nanti jadi informasi juga bagi teman-teman yang tanya di komen-komen gitu Pak. Iya betul. Jadi pertimbangan pertama yang tadi saya bilang luasan bangunan, yang kedua spek ya, yang ketiga model bangunan juga berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Contoh katakanlah kita bangun yang rumah model klasik ya, klasik modern kah atau murni klasik, itu kan banyak ornamen ya Mas. Ya betul. Nah sementara ornamen sendiri, profilan sendiri itu kan ada harganya Mas. Nah itu bedanya di situ. Kalau misalkan kita pakai model yang rumah minimalisan tanpa banyak ornamen kan otomatis lebih efisien atau lebih murah. Tapi untuk rumah-rumah tipe tertentu ya, yang memang mengandalkan aksesoris tertentu untuk mempermanis rumah ya, ya otomatis berpengaruh di harga bangunan Mas. Makanya kalau misalkan bangun rumah model A, B, C, D, E dengan luas bangunan yang sama, itu bisa harganya berbeda Mas Dimas. Itu karena mungkin dari modelnya sendiri rumah itu ya. Iya betul. Ada pernak-perniknya pasti. Iya. Sementara pernak-pernik itu kan bisa ibaratnya gini ya, kayak GRC pakai pernak-pernik ukiran atau batu alam yang ditempel di dinding, itu kan harganya lumayan juga. Jadi otomatis berpengaruh di sisi harga seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu ya Mas Dimas ya, untuk
bangunan yang teman-teman bangun di rumah ya. Jadi pengaruh yang paling besar ya faktor-faktor itu ya. Di samping faktor-faktor yang lain ya. Salah satu faktor yang lain itu misalkan Anda buat rumah di masuk gang ya. Masuk gang kan otomatis ada apa namanya biaya langsir ya. Jadi material nggak bisa langsung masuk. Iya, otomatis kan biaya langsir itu berpengaruh pada nilai bangunannya. Kenapa seperti itu? Misalkan ya ada kiriman pasir, kiriman split, batu belah, masuk gang, otomatis kan butuh biaya langsiran yang harusnya tidak ada biaya langsir. Misalkan satu rit habis biaya langsir 300.000 misalkan ya. Berarti kan kalau misalkan ngirim 10 barang ke lokasi itu udah 3 juta ya. Jadi gambaran secara tidak langsung seperti itu Mas Dimas. Jadi kita nggak bisa langsung nentuin harganya berapa gitu ya. Iya, artinya semua faktor itu berpengaruh ya, dari volume, dari speknya, dari modelnya, lokasinya juga berpengaruh seperti itu Mas. Apalagi kalau misalkan Anda di rumah ya, buat rumah yang model sekarang itu yang kalau Anda lihat kan sama interiornya ya, kita atas demikian rupa biar kelihatan manis seperti di hotel ya, tentunya budgetnya lebih lagi seperti itu. Itu ya Mas Dimas ya. Oke. Ini Pak Fajar atas infonya, nanti buat informasi teman-teman yang mau apa atau tanya di komen nanti bisa buat penjelasan. Oke, siap. Jadi teman-teman yang di rumah ya, Perdana Home, Sobat Perdana Home ya, silakan bisa komen saja di channel ini ya. Ada pertanyaan yang mau ditanyakan silahkan, nanti coba kita jelaskan sesuai dengan pengalaman kami di lapangan. Semoga bermanfaat. Salam properti.